Yo yo yo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama podcast Double B. Big double. Big Double. Double B. Gua Bang Dim. Gue Big Dado. Nah, ketemu lagi kita di podcast Double B episode 18. 18. Ini kita akan mulai mengakhiri 2 episode lagi. Sesi 1. Sesi 1. Sesi 2 kita mulai bertransmigrasi. Bertransformasi. Oh iya. Bertransformasi. Kita bakal lebih serius, lebih bold obrolannya gitu maksudnya tuh. Lebih bold dan lebih big value-nya. Value-nya. Jadi kita sekarang ada di Rooftopnya ini salah satu gedung di Manhattan. Di Manhattan. Buat rekan-rekan yang dengerin Spotify bisa lihat di YouTube. Nah, ini kita ada di Manhattan. Iya. Lu tau kan kalau di Manhattan ada rooftop yang biasa dipakai buat nongkrong gitu. Iya. Iya kan. Gua tahu dari mana? Dari film. Dari film. Enak ya suasananya. Iya, kita ada di Yayak ya, Kafe Yayak. Kafe Yayak. Cipadung. Waduh. Pokoknya depan dealer Yamaha. Lu ngapain Motor. titit? Kan disensor, nggak bayar soalnya dia. Yamahanya udah lu sebut anjir. Ya tit. Yamahanya udah lu sebut. Ini ada manajernya. Wah, Ada manajernya warung Kafe Yayang. Lagi ngecek itu apa? CCTV. Sebenarnya kita bisa manfaatin tuh. Jadi kita minta filenya ya. Minta filenya selama berapa jam ya? Jadi kita bisa ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita bisa minta filenya terus dari sudut sebelah sana ada. Iya. Kan biar banyak angle-nya. Tapi itu belum ada tuh. Ntar jangan pakai kamera gini. Tapi ini juga bisa jadi kayak CCTV. Iya, ini kayak CCTV-in aja. Iya, jadi kita kayak orang nggak niat aja, orang ngobrol terus direkam pakai CCTV gitu. Ya, agak sedikit di zoom gitu ya posisi. Nggak usah. Nggak usah. CCTV apa adanya. CCTV apa adanya aja. Melihat bahwa ada dua orang lagi ngobrol gitu aja. ngobrol. Gak usah main zoom-zooman lah gitu aja kayak orang. Lu kayak orang rekaman CCTV kan pasti top angle kan, Iya, nggak bakalan dari bawah kan. Jadi gitu aja udah. Oke. Biar gua kelihatan lebih kecil juga kan. Kita review dulu seminggu ini ada apa, Big? Lu baca apa, Big, seminggu ini? Seminggu ini gua migrain aja. Kenapa? Kolesterol kayaknya gua. Kolesterol. Gua makan sate jando, lu tau sate jando? Jandonya tahu gue. Jando tahu? Nah, Gue makan sate jando. Setengah jam kemudian kepala gue puyeng. kolesterol itu. Kolesterol ya? Di sini nggak punuk nggak? Enggak, di sini nih, di sini. Kiri. Migrain. Biasa, bisa. Biasa. Itu biasanya sudah uzur. Asli gue apa? Koyengan gue. Aduh. Tapi minggu ini minggu yang membahagiakan buat gue. Teman-teman, tanggal 21. 22 dong. Oh, 22 ya. 22. 21 malam. Gak mau salah aja. Big Dado ulang tahun, teman-teman. Happy birthday, Pak Big. Happy New Year. Nggak terasa ya, udah 51 tahun ya. 10 tahun lagi, Pak. Jangan dulu lah. Ini Tapi gue pengen loh nyampe ke usia lebih dari 50. Gue kadang-kadang mikir, karena kan bokap gue pass away di umur 48. Muda banget. Oh, sangat muda. Berarti it means kalau gue ngikutin jejak bokap 7 tahun lagi. 7 tahun lagi. Jadi itu yang kadang-kadang gue mikir, ya Allah, gue dikasih kesempatan bakal nyampe setengah abad kayak. Bisa. Selama lu jaga pola makan, Big. Sekarang kan lu nggak jaga banget kan? Enggak, gue jaga. Oh, jaga apaan? Makan jando? Oh, kemarin gue kadang-kadang suka gitu sih, suka tolol, suka kayak nyoba-nyoba gitu. Nyoba janda. Padahal gue tahu gitu itu bakal ngefek. Ya, lu udah tahu kenapa? Ya nggak tahu lah. Gatel ya lihat orang. Kayaknya suka kayak lu pernah nggak sih perasaan yang di kepala tuh, kayaknya enak nih, terus gue lakuin. Sekelibet gitu ya? Iya, kayaknya enak nih.
Satenya padahal ada sate ayam, ada sate kambing. Sate jando. Sate jando aing milihnya. Seminggu ini berarti lu nggak follow berita-berita? Berita-berita apa ya? Yang kemarin doang tuh sore lu tahu nggak ada fenomena alam yang awan nekuk kayak logo Win open mic. Iya kan? Yang ada petirnya itu kan? Iya, yang ada petir di dalamnya itu. Rame banget Bandung sama gambar itu. Iya. Itu kayaknya si Thor lagi datang ke sini. Waduh. Ada yang bilang Zeus lah, ada yang bilang Thor. Amin amin. Mungkin ini kali. Kalau Zeus datang karena judi online-nya udah berkurang. Kayaknya sih mau menjemput Itu para nasabah baru. Di mana sih? Gak tahu. Itu kalau dilihat sih daerah selatan Bandung ya. Bansel berarti. Iya, Bandung Selatan. Tapi biasanya orang yang ada di bawahnya nggak ngeh itu. Iya. Kalau buat orang yang ada di bawahnya mah ya biasa aja, kayak lagi awan biasa mau hujan gitu, banyak petir udah gitu doang. Tapi kalau orang dari jauh kan kelihatannya beda. Warnanya merah lagi kan ya? Kalau nggak salah. Merah karena semburat cahaya matahari. Semburan, matahari bercahaya bersembur ya. Semburat, lu semburat tuh bukanlah semburat ya, bukan. Nah, itu terus ada lagi nggak? Apa ya? Khawatiran lu? Khawatiran ini sih. Gue kan dikirim berita malu tuh. Udah ada lagi nih yang begini. Iya, yang orang nggak tahu malu aja. Tolol banget itu. Kok bisa? Kok ada orang kepikiran bikin konten kayak gitu dan nggak malu dan diposting? Lu mikir itu orang dia yang posting apa ceweknya yang posting? Kayaknya ceweknya sih. Tapi masa iya orangnya nggak tahu? Ya udah kagok kali di ceweknya atau di orang lain gitu yang posting. Ya maksud gue tuh gini loh. Kan orang itu. Ntar kita kasih kontak dulu. Jadi ada cowok, bapak-bapak pakai mobil ditemani cewek muda. Lalu kemudian bikin video. Di videonya dia dengan sompralnya ngomong, "Ayo kita habisin kita jalan-jalan, kita habisin uang negara," katanya gitu. Sama selingkuhinnya. Aduh. Ini kan double gitu, kayak double lawyer lagi. Double layer aja. Iya, double layer tololnya. Udah mah terindikasi korupsi, lalu penyalahgunaan aset negara. Karena dia kan ngomong di video itu pakai mobil dinas kan? Iya, mobil dinas. Dan dia tahu dia jalan juga pakai uang negara gitu. Ya, itu gue lihat postingan itu kesel, gue forwardin sebagai bapak-bapak tukang forward ya. Gue forwardin ke Big. Ini goblok nih orang. Udah gitu selingkuh pun. Iya. Lu kan lihat gak video awalnya megang paha dulu kan? Gua nggak terlalu. Gua konsennya ke itu aja, ke omongan bangkainya itu. Tapi udah dipecat katanya. Kan PDI ya kalau nggak salah. Iya, PDIP. Udah dipecat. Terus minta klarifikasi, dia klarifikasi doa amat anjing. Enggak kok. Maksud gua kemungkinannya kan dua. Emang orang itu sombong. Yang kedua dibawa pengaruh. Bisa jadi kemungkinan pengaruh. Dibawa pengaruh. Dan pengaruhnya gue pikir bukan minuman keras deh. Kayaknya ini deh narko deh. Narko deh. Soalnya apa ya? Kalau dia ketahuan bener itu pakai narko, itu lebih parah lagi. Dia mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk. Iya. Itu kan bisa membahayakan keselamatan orang lain dan keselamatan dirinya sendiri. Atau lu pernah nggak sih ngalamin antusias banget karena lu misalkan dapat sesuatu sampai lu lupa diri? Ya. Kayaknya kalau nggak narko ya, kayaknya gitu deh. Dia dapat cem-ceman yang wah. Ya. Apa sih istilahnya yang kayak gitu? Megalomania. Megalomania. Bener gak sih? Betul. Kayak yang merasa super power banget, kayak wah gue keren banget gitu. Iya. Dapetin ini. Jangan-jangan artis lagi. Dan yang brengseknya itu dia upload. Nggak kan gini ya. Orang tuh tapi sebenarnya kalau sekarang kalau ada orang ngevideo, kemungkinan untuk tidak diupload itu kecil. Sangat kecil. Orang itu
mendokumentasikan sesuatu hari ini tidak ada lain dan tidak bukan itu untuk diperlihatkan pada halayak ramai. Ya. Atau tujuannya mungkin hanya untuk sebetulnya untuk dokumentasi pribadi. Ya. Ya kan, karena gini, lu pernah nggak sih kayak ngupload video atau foto di Facebook, lalu lu kasih captionnya nitip ya Fes. Kalau gue sekarang malah nyimpennya di Instagram atau di Facebook. Iya kan, karena maksud gue mungkin memori handphonenya kepenuhan gitu kan. Iya, betul. Akhirnya lu taruh itu di media sosial gitu biar everlast gitu, kayak everlast, walaupun kita nggak tahu nanti big datanya hancur. Mau gimana? Jadi buat teman-teman yang di YouTube ini ngelihat ada rekan-rekan lain sedang karena kita di pengunjung. Kita terbiasa ngomong di public place sebenarnya. Iya. Jadi ini sesuatu yang biasa buat kami. Iya. Kita emang orangnya eksibisionis. Lihat, kepalanya tidak ada rambutnya. Berarti dia eksibisionis. Senang menampakkan. Sekali lagi buat kalian yang mau lihat kafenya seenak ini, itu ada di Risalah di depan Alfamart. Salah, Yayang, Cafe Yayang. Cafe Yayang. Yang tadi di-cut. Kita ada di Cafe Yayang. Nanti gue potong. Kita ada di Cafe Yayang. Kita ada di Cafe Yayang malam hari ini. Nanti di rooftopnya. Di rooftopnya. Ini enak banget. Enak banget, bro. Apalagi kalau sepi. Apalagi? Sepi tapi berdua. Jadi bikin podcast. Iya, kayak kita kan. Iya, kayak kita. Bikin podcast. Tapi nah ini itu kan tadi respon kita terhadap video itu. Ya. Betapa kesalnya kita. Tapi in other ways, gue juga pengen bilang ini kayaknya udah jadi penyakit banyak orang deh. Kayak simptom yang melanda banyak manusia di tanah air kita tercinta ini. Bisa jadi bener. Karena gini loh, gue ngelihatnya manusia itu kan dibentuk sama sosial. Yes. Bener gak? Sama lingkungan sosialnya kan. Ketika dia melihat mungkin konten-konten seperti itu, dia akan melakukan hal yang sama. Nah, mungkin orang ini pun demikian. Ditambah dia lagi happiness berlebih tadi. Jadi overreacted. Tapi ya buat apa? rekan-rekan dengerin episode kita ke-16 tentang komunikasi. Oh iya, benar. Pentingnya komunikasi sekali lagi, teman-teman. Benar. Nah, kalau ini kita lebih kayak kenapa sih orang-orang teh? Lu sadar dong kan selama ini lu tau nggak beberapa tahun kebelakang ada gerakan yang diinisiasi oleh sebuah lembaga berjudul Jangan Bugil Depan Kamera. Ya. Nah, itu lebih ditujukan buat anak-anak perempuan muda supaya mereka mawas diri, sadar bahwa lu jangan pernah bugil depan kamera gitu loh. Apalagi sampai dikirim ke orang. Iya. Kecuali kalau lu bikin OnlyFans ya. Karena kan gini loh, apalagi buat ABG gitu ya, kayak ada sisi diri mereka yang ingin eksis. Iya kan, ingin eksistensinya terlihat oleh orang lain, sehingga kemudian melakukan hal-hal yang kadang menurut kita yang udah berpengalaman bodoh. Tapi kita nikmatin. Ya kalau kita sih konsumen Anda. Konsumen. Tapi kan sekarang di feeding aja. Lu feeding Instagram, kadang lu suka ngeliat gak sih kalau in one moment itu gambarnya gitu semua. Iya. Tapi di momen-momen lain itu gambar berubah. Kan terpengaruh sama rekan-rekan kita ya. Nah, gue tuh kadang ini siapa sih yang pagi-pagi udah buka-buka begini. Jadi kita terinfluence si IG kita. Iya gitu. Iya. Emang bukannya itu rekam jejak kita sendiri ya? Itu satu. Tapi gue udah cobain. Yang kayak gitu semua gue tidak tertarik di Instagram ya. Gue tidak tertarik semua. Hilang tuh. Tapi next day-nya itu ada lagi. Bener juga. Tapi itu ngomong-ngomong media sosial ya, nanti kita terusin lagi yang tadi yang tebel, yang muka badak.
Lu pernah nggak lagi mikir apa? Ya misalnya kayak tiba-tiba muncul di feed lu. Iya, padahal baru pikiran aja. Iya, betul. Baru pikiran lo, belum. Kan kalau orang bilang hati-hati, handphonemu itu merekam, mendengarkan apa yang kamu omongin. Betul. Kameranya merekam sesuatu, mengintai kamu, lalu speakernya merekam perbicaraan kamu, yang kemudian diolah dijadikan data untuk algoritma media sosialmu. Oke, kalau gitu. Tapi kalau isi pikiran kan, please lah. Dan itu isi pikiran gue yang sangat random, cuy. Tiba-tiba gue buka Instagram, muncul. Dan itu adalah scroll pertama. Jadi kayak buka nih, terus ada gue scroll. Nah, scrollannya itu isinya itu. Apa yang ada di otak gue itu apa ya kemarin tuh? Gue pengen ini, cuy, pizza. Gue pengen pizza. Muncul di sekali scroll, klik, roll up, tiba-tiba masuk. Ya kadang mikirnya jadi apa gue karena tidur sebelahan sama handphone gitu ya. Jadi sudah sinyalnya menyatu, kan kayak gitu ya. Bisa jadi sih. Bisa jadi kayak dia. Lu tahu konsep ini nggak? Konsep apa namanya tuh? Qorin. Jin Qorin itu Jin Qorin kan yang ada di belakang kita kan. Yang ada di yang menyertai kita katanya kan, yang konon nanti Jin Qorin itu yang kemudian menyerupai kita ketika kita sudah nggak ada gitu. Terus yang gitu-gitulah. Nah, gue curiga jangan-jangan handphone ini karena saking dekatnya, terus kan dia ada di dekat kita, kita pandangi dia hampir 24 jam, kita pelihara dia dengan mengisinya dengan kuota, dicas gitu kan. Lalu kita bersedih ketika nggak ada colokan dan baterainya habis gitu. Lalu kita marah-marah ketika dia misalnya dipakai oleh orang lain gitu. Ada orang lain yang menyentuh tanpa seizin kita. Jadi kopon. Bukan Qorin, kopon. Qorin handphone. Iya, jadi kayak kita tuh udah ngeblend sama si barang ini sehingga kemudian dia bisa menerjemahkan apa yang kita pengen gitu loh. Nah, sebelum itu terrealisasi, terucap. Iya, bisa jadi. Tapi kalau gue sih ngeliatnya gini, kayak gue nih, gue lagi suka pedal sekarang. Pop di pedal pop. Nggak, di Instagram, di TikTok gue tuh. Padahal gue nggak pernah buka tuh. Tiba-tiba muncul pedal. Kalau kayaknya sih kalau pedal karena emang sekarang lagi musim kali. Itu satu, mungkin. Kedua, dan gue tuh kan di TikTok Bang Dimaja itu, gue nggak sama sekali buka yang kayak gitu. Jadi itu emang khusus untuk komedi algoritmanya. Tapi tiba-tiba keluar pedal. Tiba-tiba muncul. Itu pas gue kemarin pedal minggu. Tapi kan di dunia juga gitu kadang-kadang, bro. Lu suka nggak sih kayak tidak mendapatkan sesuatu yang nggak lu sangka gitu? Iya. Kayak tiba-tiba ada, lu baru mikir kayaknya enak nih ada martabak. Tiba-tiba ada orang yang nganterin martabak ke rumah lu, atau Dim, lagi di mana? Di rumah. Sini dong. Gua ini nih lagi nongkrong di warung martabak atau gitu misalnya. Ada sinyal-sinyal. Ada sinyal-sinyal alam. Semesta berbicara. Alam semesta yang berbicara gitu. Semesta yang bekerja itu ya. Iya. Ya, tapi memang benar sih, kadang kita juga nggak bisa pungkiri ya. Kadang apa yang kita inginkan itu bisa terjadi tanpa kita lakukan. Ya. Bisa ada, bisa kejadian, bisa alam bawah sadar tanpa kita sadari gitu. Iya. Kayak tadi lu bilang martabak. Kemarin gini, gue kemarin tuh minjemin charger ke waktu lagi main pedal nih, anaknya rese lah, HP-nya mati. Terus gue pinjemin tuh charger, gue bawa charger. Terus gue lupa, tinggalan. Ayo udahlah, gue kontak kan, Pak, digosenin aja chargernya. Oke. Nggak tahu jadi ngirim sama martabak. Padahal gue lagi buka GoFood, mau mesen martabak. Serius lu? Serius. Itu yang bawa martabak dari temen lu itu? Iya, dari teman pedal. Kan teman pedal kan nggak kenal siapa, backgroundnya kayak gimana, ya gue main aja di situ.
Oh iya. Iya. Lu dengan play with the stranger with gitu. The stranger. Anjir. Nggak takut diculik lu? Segede ini nyuliknya. Dia nyesel kali ya. Dilecehkan misalnya. Kasih. Kalau dilecehkan nggak tahu ya. Tapi kok bisa? Maksud gua, ini menariknya bro. Kok bisa gitu sih? Ini menariknya. Kalau pedal itu kan kita taunya, ya udah temen-temen satu circle kita main bareng. Nah di pedal yang gue rasain, gue pengen banget nih pedal. Gue nggak perlu ngajakin lu. Gue tinggal buka aplikasi namanya Reclub. Nanti di situ kita akan lihat tuh ada list open untuk bermain pedal. Random banget. Siapapun. Terus kita order, oke. Kayak pesan makanan aja, kita order sini, nanti kita transfer. Terus, how much? Kalau di Bandung itu average-nya 100 sampai 130-an. Tapi yang lu kirim 155 itu? Itu karena ada newbie-nya, kan ada trainingnya. Tergantung lapang juga sih. Enggak, ada training. Ada latihannya. Latihan. Beginner itu biasanya sama coach. Nah, itu yang 155 itu sama coach. Ada jasa coachnya. Jadi biasanya tergantung lapang juga. Average-nya lapangannya 250.000 per jam. Gue jujur nggak paham itu cara mainnya kayak gimana itu. Kayak pingpong, tapi di lapang gede. Terus kan dia nggak ada outnya ya? Outnya apa? Iya, maksud gue keren itu out. Kalau kena dinding gitu. Jadi kalau kena dinding langsung, kena kacanya langsung, itu out. Kalau dia mantul dulu baru kena dinding? Enggak. Kecuali kalau dia kena kren. Kren itu apa? Besi-besi di pinggir. Jadi ada besi-besi, terus kaca muter terus besi-besi lagi. Jadi lapangannya kayak gitu. Dan out itu kalau kita keluar bola ke atas gitu. Nah itu out.